kita masuk ke kerajaan Majapahit. Di akhir masa kerajaan Hindu-Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Akibat kecakapannya, di tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, itu adalah salah satu raja di kerajaan Majapahit yang memiliki pengaruh sangat besar. Nah, perjuangan Gajah Mada itu tidak hanya sampai di situ, bahkan untuk mengenang perjuangan Patih Gajah Mada tersebut, hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun sangat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit, lebih lanjut baca informasi di bawah ini. Nah, di situ ada gambar candi hasil peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa Patih Gajah Mada ini adalah seorang patih yang berhasil mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu berisi bahwa inti dari Sumpah Palapa itu bahwa kita sebagai orang Indonesia itu harus berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Selanjutnya di situ ada tugas IPS KD 4.4. Itu kalian silahkan jawab 5 pertanyaan yang berhubungan dengan Patih Gajah Mada. Yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Yang kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Yang kelima, apakah Gajah Mada dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Nah, itu silakan kalian isi, boleh langsung di rangkuman atau di buku catatan. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini salah satu raja yang berasal dari kerajaan Islam Gorontalo yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut. Ada 9 cara. Salah satunya pertama dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pada waktu upacara kita mengikuti upacara dengan hikmat, karena sering kita lupakan bahwa ketika kita mengikuti upacara dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan itu tidak akan pernah sebanding, dimana kita hanya berdiri sekitar 30 menit untuk upacara bendera dibandingkan dengan para pahlawan yang harus mempertaruhkan harta, jiwa, bahkan raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini di sini ada rangkuman yang telah kita buatkan. Berikut adalah raja pada masa kerajaan Islam. Yang pertama itu adalah Sultan Malik Al-Saleh, pendiri raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Ini Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama kali yang ada di Indonesia. Sebelum menjadi raja, dia bergelar Merah Sile